Drop it. Halo, nama saya Cici Alfiani Pradika Dita. Saya mahasiswi dari Universitas Budi Dharma Medan. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 1 penelitian saya. Langsung saja kita bahas tentang bab 1 di latar belakang. Di sini saya penelitian di Klinik Pratama Siti Rama tentang sistem informasi rekam medis Klinik Pratama Siti Rama. Yang pertama itu pasti kita menghadapi persaingan yang semakin meningkat ini. Jadi maka setiap instansi itu perlu menyadari supaya memperbaiki untuk menghadapinya. Teknologi informasi merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat. Perkembangannya mencangkup di berbagai instansi. Salah satu contohnya dalam bidang kesehatan adalah sistem informasi rekam medis, di mana rekam medis itu merupakan fakta tentang kondisi kesehatan dan penyakit seseorang pasien yang meliputi data tentang sakit sekarang, waktu lampau, serta pengobatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh kesehatan secara tertulis. Sistem informasi rekam medis merupakan salah satu contoh perangkat lunak yang dapat memudahkan dalam penyimpanan data pasien. Pada saat ini sistem informasi yang diterapkan di Klinik Pratama Siti Rama, di mana saya tempat penelitian tersebut, masih menggunakan secara manual, di mana mereka menggunakannya itu secara tertulis oleh petugasnya, dan menggunakan cara itu membuat petugas sangat kewalahan, sistem kerja menjadi lama, mencatat segala macam aktivitas pasien, mulai dari data-data pasien dari awal, terus registrasi pasien, kemudian pembuatan kartu, itu mereka masih menggunakan sistem secara manual. Maka dari itu saya membuatkan sistem informasi rekam medis berbasis Visual Basic 2008, di mana yang saya harapkan di sini dapat membantu pegawai-pegawai di sana untuk terhindarnya masalah-masalah yang sering terjadi, seperti lebih cepat waktunya dan penyimpanan data-data tidak akan terhapus, tidak akan ganda, dan tidak akan kesulitan untuk mencari data pasien tersebut. Kemudian kita masuk ke poin 1.2 yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah poin 1.1. Di poin 1.2 ini ada rumusan masalah, di mana saya menemukan beberapa masalah dalam penelitian saya ini. Antaranya itu bagaimana sih cara pendataan rekam medis dengan cepat, dan bagaimana cara merancang sistem informasi rekam medis pada Klinik Pratama Siti Rama, terutama menggunakan Visual Basic 2008. Setelah kita masuk ke poin 1.2, kemudian kita ada poin 1.3, di mana itu adalah batasan masalah. Di penelitian ini kita memiliki batasan masalah, di mana antara lainnya itu yang akan dibutuhkan adalah data pasien pada Klinik Pratama Siti Rama. Kemudian proses pendataan rekam medis selama ini ditulis secara manual di buku, dan sekarang akan menggunakan Visual Basic 2008. Setelah di poin 1.3, kita masuk di poin 1.4, ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya dari penelitian saya ini untuk mengetahui cara sistem pendataan rekam medis pada Klinik Pratama Siti Rama. Yang kedua, merancang sistem rekam medis pada Klinik Pratama Siti Rama. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat dari penelitian saya ini memudahkan Klinik Pratama Siti Rama untuk pendataan rekam medis pasien. Dan yang kedua itu membantu merancang sebuah sistem yang dapat mempercepat proses pendataan rekam medis. Masuk di poin 1.5, di mana ada metode penelitian. Ya, jadi di poin 1.5 ini ada metode penelitian. Di antaranya itu ada tahapan persiapan. Maksudnya itu mempersiapkan hal-hal gitu yang dipersiapkan di tempat penelitian kita, seperti pengetahuan petunjuk internal, terus
petunjuk operasional di lapangan, dan hal-hal yang lain yang penting waktu kita penelitian. Kemudian itu di teknik lapangan. Di teknik lapangan itu ada beberapa lagi dibagi. Ada wawancara. Wawancara itu kita lakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai pengarsipan data dengan cara tanya jawab langsung kepada pembimbingnya. Kemudian ada observasi. Observasi itu pengamatan langsung bagaimana cara kerja dan bagaimana tahapan persiapan data. Setelah itu ada teknik keputusan ya, kepustakaan, teknik kepustakaan. Penelitian itu yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung serta mempunyai kaitan dengan laporan kerja praktek ini yang bersifat teoritis dengan cara membaca buku, jurnal, dan lainnya. Jadi teknik kepustakaan itu seperti kita mencari beberapa referensi untuk mempermudah kita untuk mengerjakan beberapa penelitian, supaya kita dapat membandingkan mana nih referensi-referensi yang bisa kita jadikan untuk penelitian. Contoh, maksudnya kita, oh ini nih kita bisa dapat tuh penelitian dari referensi ini, bisa kita ikutin, kita bandingkan lagi dengan yang lain gitu, mana yang benar, mana yang jangan sampai ada ketersamaan. Kita hanya melihat beberapa referensi untuk mengerjakannya, untuk mempermudah kita untuk mengerjakan beberapa penelitian. Kita masuk di poin 1.6, di mana itu ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu tentang cara kita menulis di bagian bab 1 apa, bab 2 apa, sampai seterusnya. Jadi di sistematika penulisan ini kita bisa lihat sendiri, di situ ada bab 1 tentang pendahuluan, di mana pendahuluan itu kita bahas tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, serta sistematika penulisan. Itu yang terdiri dari bab 1. Kemudian di sistematika penelitian di bagian bab 2 itu seperti gambaran umum tempat kita penelitian, atau seperti sejarah-sejarahnya, terus logo gitu. Pokoknya yang mengandung tentang tempat penelitian kita, yang bisa menjadi informasi gitu, yang bisa kita dapatkan. Kemudian itu ada di bagian bab 3-nya itu landasan teori. Landasan teori itu menjelaskan tentang teori-teori yang dibahas dalam objek judul gitu. Jadi di landasan teori ini kita kalau bisa kita samakan tuh apa judul kita gitu. Jadi kita bisa terapkan di landasan teori. Kemudian ada di bab 4. Nah, di bab 4 inilah kita menganalisa dan pembahasan, di mana kita terapkan cara-cara kinerja-kinerja yang baik gimana di klinik tersebut atau di tempat kita penelitian. Kita di bab 4 ini kita membuat seperti kayak flowchartnya dulu, flowchartnya gitu, cara kerja sebelumnya gimana, terus kita buat flowchart agar pekerja mereka itu lebih mudah lagi. Dan di bab 4 ini bisa kita letak juga rancangan yang setelah kita buat. Rancangan seperti aplikasinya kita letak di situ sebagai gambaran gimana sih buat aplikasinya gitu. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Tapi kalau untuk di bab 4 ini kita hanya meletakkan gambaran aja rancangannya. Kemudian di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan saran itu dari penelitian kita lah, dari awal, dari bab 1 sampai bab 4 kita simpulkan apa hasilnya dari penelitian kita. Kemudian saran itu kita juga masukkan gimana penelitian kita supaya lebih bagus lagi. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang bab 1, apa-apa saja yang dapat kita buat untuk penelitian. Lebih kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Apabila ada penjelasan saya yang kurang baik bahasanya, sikap saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video saya ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.